Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12 versi yang baru, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin Pak Anang telah membahas tentang rangkaian seri. Sekarang Pak Anang mau melanjutkan tentang rangkaian paralel dan gabungan seri dan paralel. Makanya di sini rangkaian paralel dan seri paralel. Tetap menggunakan konsepnya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang pertama, hukum 1 Kirchhoff ya. Baik anak-anak, kalau paralel nih, rangkaian paralel gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini, hambatan disusun bersap-sap ya. Kayak orang baris begitu ya. Itu kalau misalkan baris 33 bersap ya, itu adalah sub 1, sub 2, sub 3 itu adalah seperti paralel. Ini kebetulan 1-1. Misalkan ini ada hambatan 3, 3, 3, kayak orang baris itu ya. Itu adalah model paralel. Nah, untuk paralel harus dicermati adalah, ingat, ini sumbernya. Arus yang keluar dari sumber adalah I total. Nah, notasi ini penting, jangan sampai keliru ya. Kemudian nanti arus masuk percabangan, ingat, kalau di sini ada R1, R2, R3, maka di sini I-nya yang masuk adalah I1. V-nya adalah V1. Jadi kalau di sini R1, V-nya V1, I-nya I1. Gitu ya. Begitu pula yang masuk ke sini, kalau ini R2, maka notasinya ini adalah I2, ini V2. Ini biar tidak membingungkan. Kalau yang ketiga, R3 ya, ngikuti R-nya ya. Jadi di sini I2, I3 dan V3. Nah, baru kemudian kalau total semuanya, maka menggunakan V total atau V sumber. Itu jangan sampai keliru. Karena notasi itu penting nanti dalam mengerjakan, misalkan mencari V, mencari I, kan hukum Ohm kan kemarin V sama dengan I kali R. Itu berlaku kalau V-nya V1, I-nya I1, R-nya R1. Kalau V-nya V2, I-nya I2, R-nya R2. Kalau V-nya V total, I-nya I total, R-nya R total. Jadi kalau notasinya salah, bingung. Wah, jangan sampai ya. Baik, pada rangkaian paralel juga ada 3 hal. Ya, 3 hal sebagaimana rangkaian seri kemarin. Yang pertama adalah V-nya sama. Nah, V-nya sama, ingat, seri kemarin arusnya yang sama. Kalau sekarang paralel, V-nya yang sama. Jadi ini ya, V1 ada satu sub begini ya, bersub-sub begini ya. Jadi V1, V2, V3 dan V total, karena di sini tidak ada yang lain lagi. Seperti ini semua V-nya sama. Jadi V total, V1, V2, V3. Pokoknya dalam satu paralel V-nya sama. Tapi I-nya berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama arus keluar, maka yang masuk percabangan, ini percabangan ya. Yang masuk percabangan adalah I total, keluar percabangan jadi I1, 2, 3. Dari gambar itu, maka kita bisa dapatkan bahwa I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, tidak usah diberikan di sini, di buku paket ada. Maka kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa mencari R totalnya, R paralelnya adalah seper R paralel, seper R1, seper R2, seper R3, dan selanjutnya. Nanti kalau sudah dapat, dibalik. Karena kita cari adalah R paralel, bukan seper R paralel. Oke, itu konsep dari susunan paralel. Sekarang, bagaimana dalam faktanya itu nanti tidak hanya seperti itu toh, jarang ya ada seperti itu sih soal, tapi kebanyakan digabung seri dan paralel. Contoh misalkan seperti ini, ada rangkaian seri dan paralel. Kalau menyelesaikan seperti ini anak-anak, menyelesaikan seperti ini, pertama kali yang harus diberikan notasi biar tidak bingung ya, itu kalau di sini R1, ingat di sini adalah V1. Kemudian arus yang lewat di sini, jangan sampai lupa ini adalah I1. Nah, gitu. Nah, yang dikeluar dari V total, dari V sumber adalah I total atau I sumber sembarang ya. Total dan sumber itu bodoh. Nah, begitu nanti masuk percabangan,
caranya di sini ada V2, kan. Yang di sini yang masuknya adalah I2. Ah, digitukan. Itu lebih gampang. Nanti yang masuk ke R3, ini V-nya V3, di sini adalah I3. Nah, begitu. Nah, begitu pula kalau yang ke sini. Nah, ini kan R4, V-nya V4, di sini adalah I4. Nah, sekarang dengan konsep tadi saya bisa jelaskan gitu ya. Ini R1 diseri dengan rangkaian paralel ini. Nah, jadi gitu ya. Sehingga kalau misalkan ditanya mana yang sama arusnya, arus I total sama dengan arus I1 sama dengan arus paralel. Jadi gitu ya. Jadi dari sini maka bisa didapatkan bahwa maka I total itu sama dengan I1 sama dengan I paralel. Nanti di contoh soal akan lebih jelas ya. Nah, sehingga kalau misalkan ditanya berapa I1, itu cukup cari I totalnya saja. Caranya gimana I total? Kemarin kita sudah bahas hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, I total sama dengan V total per R total. Sehingga kalau misalkan mencari I total, cukup mencari berapa R totalnya semua. Cara mencari R total anak-anak menjumpai seperti ini. Pertama kali dilihat di paralelnya. Kalau di paralelnya ini masih ada bertumpuk, ada di sini ada seri kan ya, selesaikan serinya dulu. Ini diselesaikan. Kalau ini selesai, maka tinggal menjadi satu, ya, R seri. Terus di paralel, jadinya menjadi satu R paralel, terus di seri HB, jadinya totalnya ketemu. Tak ulangi, mencari seperti ini, R totalnya seri dulu. Setelah seri di paralel, setelah di paralel di seri lagi. Nah, nanti di contoh soal akan ada. Nah, makanya kalau misalnya sudah ketemu I totalnya sudah, maka mencari I1 ya podo sudah. I1 sama dengan I total. Mencari I paralel ya sudah langsung. Jadi begitu ya. Nah, kemudian ini samanya ini. Mana lagi yang harus yang bisa dibuat sama? Ingat ini. Seri. Maka di sini I2 dan I3 sama. Nah, jadi I2 sama dengan I3. Jadi begitu. Nah, terus gimana kalau misalkan mencari I2 I3 bagaimana caranya? Pertama kali adalah mencari V paralel dulu. V paralel itu berapa? Ini semuanya ini. Nah, kalau udah bahas V paralel di sini, V paralel di sini, maka bisa menggunakan ini bahwa V paralel itu sama dengan ya, kembali ke sini I kali R kan, R paralel R paralel gitu. Harus dapat ini dulu ya. Nah, setelah ini dapat ya, lo I paralelnya mana? Ini tadi sudah kita dapatkan kan. Nah, R paralelnya tidak dihitung angkanya, ini tambah ini seri kan. Terus di paralel, ketemulah R paralel. Kalau V paralelnya dapat, maka V paralel gitu ya, V paralel itu akan sama dengan di sini. Nah, ini V4 saja, V4 sama dengan yang di sini itu ya V seri. Nah, ini ada seri kan. Nah, nggak ada gambarnya ya. Jadi V2, V3 ini kalau digabung akan menjadi V seri. Nah, di sini V seri. Nah, gabungan keduanya. Nah, V paralel sama dengan V4 sama dengan V seri. Nah, gitu ya. Ingat, tadi kan konsep paralel, maka V paralel ini sama dengan ini, karena hanya satu tok di sini, V4 sama dengan V seri. Nah, begitu. Jadi itu yang cara menganalisis seperti itu ya. Cara menganalisis. Nanti akan lebih jelas lagi kalau misalkan kita ke persoalan, ke contoh. Baik anak-anak, untuk memantapkan konsep yang tadi tentang rangkaian paralel dan seri paralel, maka di sini Pak Anak akan berikan beberapa contoh. Yang pertama,
Soal latihan 1.8 saya bacakan ya. Pada gambar berikut ampere meter A menunjukkan kuat arus setengah ampere. Hitunglah, tentukanlah A tegangan sumber, B hambatan total pengganti, C kuat arus yang keluar dari sumber tegangan atau I total, D kuat arus listrik yang melalui R2 dan R3. Baik anak-anak, lihat gambar di sini ya. Ingat, karena di sini adalah R1, maka A ini adalah I1. Nah, kemudian karena ini R2, maka ini I2, karena R3, ini I3. Oke, sekarang kita kerjakan dari yang diketahui. Diketahui sudah I1-nya ada, R1-nya ada. Maka pertama kali kita berpikir berarti V1-nya pasti bisa kita cari. Nah, kita tentukan V1-nya dulu ya. Di sini ya, jawab ya. Jawab. V1 itu adalah hukum Ohm I1 dikalikan R1. Nah, hasilnya adalah I1-nya sudah diketahui setengah, R1-nya itu 6 ya. Jadi sama dengan 3 volt. Ingat konsep paralel, V-nya sama semua. Berarti kita dapatkan bahwa V1, V2, V3, V sumber adalah sama. Jadi jawaban yang pertama bisa kita dapatkan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V sumber sama dengan 3 volt. Nah, jadi ya berapa V sumbernya? Ya 3 volt. Nah, baik. Berikutnya R total. R total kita bisa gunakan pakai paralel gitu ya. Yang B menentukan R total, kita samakan 1/R total. Langsung aja kita samakan penyebutnya. Ada 6, ada 3, ada 2. Aslinya kan 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2 gitu ya. Disamakan penyebutnya adalah 6. Urut dari sini 6 menjadi 6 dikalikan 1, maka atasnya ada 1 ditambah 3 menjadi 6 kali 2, maka di sini dikalikan ditambah 2. Berikutnya ditambah, nah ini 2 biar jadi 6 kali 3, di sini 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6 bagi 6, 1. Dibolak-balik sama saja. Maka R totalnya langsung sama dengan 1. Nah, ini yang B. Yang C sekarang, I totalnya. Berapa I totalnya? Ingat konsep dari hukum Ohm ini. V sama dengan IR. Berarti kalau saya mencari I-nya, yang C, mencari I-nya, ya cukup V bagi R. Kalau ini total, maka V total, R-nya R total. Kalau tadi V totalnya yang pertama sudah kita dapatkan 3, maka di sini 3 dibagi R totalnya tadi berapa? Yang B ini R total 1. Jadi hasilnya ya 3 ampere. Ini adalah I totalnya 3 ampere. Sekarang yang D, kalau kita mencari I2, konsepnya sama. Hukum Ohm V per R. Jadi ini 2, ini 2, ini 2. V2 nya berapa? Semuanya sama. Jadi sama dengan 3 dibagi R2 nya berapa di sini? 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Kemudian kalau kita mencari I3, yakni V3 dibagi R3. V3 nya semua sama 3. R3 nya berapa? Di soal 2. Maka 3 dibagi 2 1,5 ampere. Nah, ini adalah konsep cara menyelesaikan susunan paralel. Sekarang soal berikutnya, soal latihan 1.10 halaman 22. Saya bacakan anak-anak. Hitunglah hambatan total pengganti di antara A, ujung A dan B. Yang A saja ya. Yang B itu podo wae ya. Ujung C dan D ya silakan coba sendiri saja ya. Sama. Nah,
kita tak beri contoh AB. Maksudnya begini, kalau kita pakai ujung AB, anggap aja ini dihubungkan arus, dihubungkan sumber tegangan, maka arus akan lewat sini, nak. Nah, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini buntu, nggak nyambung. Kalau buntu tidak nyambung, itu tidak dipakai. Nah, gitu ya. Karena arusnya tidak ada yang melanjutkannya, berhenti, gang buntu gampangannya ya. Ini adalah tidak dipakai. Nanti arus ke sini, ke sana, nyambung ya, ke sumber ya. Ini ke sini buntu lagi, nggak dipakai. Nah, caranya begitu. Kalau sudah seperti ini anak-anak, cara menyelesaikannya melalui dari belakang. Ini 3, 4, 5 di seri. 3 ditambah 4 ditambah 5 dari belakang menyelesaikannya. Jadi cara menjawabnya yang pertama adalah R seri ya. R serinya yakni 3 langsung aja ya, ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 ya. 12 ohm. Nah, kalau sudah ini di seri anak-anak, maka ini menjadi satu. Jadi akhirnya R seri dan R5 di paralel. Nah, jadi gitu. Setelah ini kemudian seper R paralel adalah seper serinya tadi adalah 12 ya. Apa gini ya. R seri ditambah seper R5. Nah, begini ya. Jadi seper 12 ditambah seper R5-nya adalah 6. Disamakan penyebutnya, ini akan sama dengan seper 12 ya. 1 ditambah 2. Maka ini dibalik anak-anak. Jadi R paralelnya dibalik 12/3 sama dengan 4 ohm. Sekarang terakhir, kalau sudah sampai sini, ini berarti tinggal 1, 2, 3. Nah, ini aja di seri terakhirnya adalah setelah ini ya, R seri. R serinya sama dengan atau R total ya, biar beda dengan yang tadi ya. Jadi R totalnya berarti tinggal R1 ditambah dengan R paralel tadi sudah ini ya. Terus ditambah dengan R6. Nah, hasilnya adalah R1-nya 2 ditambah dengan paralelnya 4 ditambah dengan 6-nya 7. Nah, hasilnya adalah 7 dengan 2 9 tambah 4 13 ohm. Baik anak-anak, sekarang yang ketiga ya. Saya ambilkan dari uji prestasi mandiri 1.5 halaman 23. Saya bacakan anak. Dengan aturan rangkaian hambatan dan hukum Ohm, hitunglah tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing resistor berikut. Anak-anak perhatikan gambar, sudah saya pindah di sini gambarnya. Ingat di sini harus dikasih notasi, walaupun soalnya nggak ada notasinya, mempermudah. Di sini anggap aja ini R1, ini R2, ini R3, sehingga nanti arus yang ke sini, nah, yang masuk sini, ini adalah I1, ini memudahkan. Terus tegangan di sini adalah V1. Nah, yang di sini adalah I2. Kemudian tegangan di sini di mana ya? Nah, gini ya. Tegangan di sini. Nah, di sini adalah V2. Kemudian ini yang masuk ke sini adalah I3. Kemudian tegangan di sini V3. Nah, begini ya. Itu biar mudah. Baik, sekarang berapa V dan I masing-masing? Berarti V1, V2, V3, I1, I2, I3. Caranya pertama kali kita harus dan tentukan R totalnya dulu. Nah, R total kalau kita lihat dari sini ya, ini adalah paralel diselesaikan dulu baru di seri. Ini ada 6, ada 3. Nah, kita selesaikan di sini aja ya. Nah, itu dari sini ya, ada waktu, ada tempat sedikit. Nah,
di sini kita dapatkan seper R paralel sepertiga ditambah 1/6, kita samakan penyebutnya 6. Jadi ini 2, ini 1. Kalau dibalik R paralelnya, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Ini biar nggak nyambung ya. Nah, langsung lanjut ke sini. Baru R totalnya kita dapatkan berarti R1 ditambah R paralel. R1 nya adalah 6 ditambah R paralelnya 2, hasilnya 8 ohm. Nah, kalau sudah tahu bahwa R totalnya 8 ohm, kita pertama kali mencari I totalnya dulu. Sama dengan tadi, I itu adalah V per R. Jadi ini total, ini total. V totalnya V sumber diketahui 12. 12 dibagi R totalnya 8. Ini saya bagi dengan 4. Hasilnya adalah 3/2 ampere atau 1,5. Maka dengan konsep tadi, maka ini kan keluar di sini arus totalnya, anak-anak ya. I totalnya keluar. Nah, ini kan masih tidak ada percabangan, maka I1 sama dengan I total. Dapatlah I1. Jadi ingat bahwa I1 sama dengan I total sama dengan 3/2 ampere. Terus sekarang ya, kalau kita mencari V1, ya tinggal V sama dengan I kali R. Maka V1 itu sama dengan I1 dikalikan R1. Jadi V1 kali R1, 6 ohm R-nya, I1 nya tadi dapatkan 3/2. Jadi 3/2 dikalikan 6. Nah begini ya, kita corek 2 sama 6. Jadinya di sini berapa? 3 ya. Nah, hasilnya adalah 9 volt. Ini V1. Sekarang untuk mencari yang di sini harus tahu V paralelnya. Ingat bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I paralel. Kayak tadi konsepnya sudah saya beritahu yang di soal sebelumnya tadi ya. Saya ulangi, I total sama dengan I1 sama dengan I paralel. Nah, sekarang kalau saya mencari V paralel, berarti I paralel dikalikan R paralel. Jadi ini akan sama dengan I paralelnya sama dengan I1, 3/2. R paralelnya tadi sudah kita cari, berapa R paralel itu? 2. Nah, sehingga kita dapatkan 3 volt. Nah, V paralelnya 3 volt, anak-anak. Ingat konsep paralel, V paralel itu sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, bodoh. Ya, saya tuliskan di sini, ingat V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel sama dengan 3 volt. Biar tidak bingung, tak lingkari yang ditanya ya. Jadi yang ditanya tadi adalah ini. Nah, I totalnya sudah ketemu dari ini ya. Nah, I1. Kemudian V1 ketemu. Nah, kemudian ini. Nah, ini V3, V2 ketemu. Nah, tinggal I2 dan I3. Nah, untuk mencari I2 ya sama dengan tadi. I itu menggunakan hukum Ohm, anak-anak. I adalah V per R. Nah, begini ya. Ini 2 dibagi 2. Berapa V2-nya? Lihat ini. Z3. R2-nya berapa? Lihat gambar. R2-nya adalah mana? 6. Nah, hasilnya adalah setengah ampere. Ini I2 dapat. Yang terakhir kurang I3. I3 rumusnya ya sama dengan yang atasnya, berarti V3 dibagi R3. V3 nya berapa?
podo kabeh. Jadi 3. R3 nya lihat gambar, R3 nya 3. Nah 3 bagi 3 sama dengan 1 ampere. Nah demikian anak-anak contoh dari konsep rangkaian paralel dan gabungan seri paralel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.